Nah, kita lanjutkan kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Jadi, kajian utama atau sumber utama kondisi sosial, ekonomi, dan politik di kawasan Samudra Pasai itu berasal dari suatu kitab sastra sejarah namanya Hikayat Raja-Raja Pasai ya. Oke. Nah, ini kitabnya coba kita cari kitab Hikayat Raja-Raja Pasai. Nah ini ada tulisan dari seorang sarjana sejarah ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya sastra yang bersifat sejarah yang tertua dari zaman Islam Nusantara. Jadi, yang paling tua itu ya Hikayat Raja-Raja Pasai ini. Itu menceritakan tentang ya sekitar tahun 1250 sampai 1350 ya, 100 tahun lah. Dari Raja Merahsilu, kemudian mengganti namanya jadi Malik Al-Salih, sampai nanti penaklukannya oleh kerajaan Majapahit. Begitu. Ini menarik sekali, nanti kalian bisa baca sendiri. Pasti ada kisah-kisah yang menarik di sini ya. Nah ini menceritakan kayak gini. Dalam cerita Hikayat Raja-Raja Pasai, Merahselu bermimpi bahwa Nabi Muhammad menampakkan diri kepadanya, mengalihkan secara gaib pengetahuan tentang Islam kepadanya dengan cara meludah ke dalam mulutnya, cuih gitu, dan memberinya gelar Sultan Malik Al-Salih. Nah ini adalah salah satu dongeng atau apa ya, cerita di mana masih ada mitos-mitos seperti itu. Tujuannya buat apa? Untuk menguatkan kedudukan dari seorang raja. Agar si Malik Al-Saleh ini diakui oleh rakyatnya, dia mengatakan bermimpi bahwa Nabi Muhammad datang kepadanya terus meludah ke dalam mulutnya untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Seperti itu. Ya, nah kalau bisa kayak gitu ya Bapak, ludahin mulut kamu nanti bisa transfer ilmu pengetahuan Bapak. Asik kayak gitu. Ini mau diludahin. Nah, ini ringkasannya ada Murah Dua Bersaudara. Nanti kamu baca sendiri lah. Ini bagus banget ini ya. Ada hal yang menarik juga nih dari kitab yang sama ya, Hikayat Raja-Raja Pasai. Dikatakan bahwa ada tabiat buruk dari Sultan apa namanya? Malik Az-Zahir. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini penggantinya dari Sultan Malik Al-Saleh. Nah, ini dikatakan bahwa apa nih? Nah, ini nih tadi mana ya? Nah, perangai buruk Sultan Samudra Pasai. Dikisahkan sang sultan ternyata menaruh berahi terhadap dua anak perempuannya sendiri. Nah, ini kan serem ya. Oke. Itu nanti kalian bisa baca sendiri. Ini sangat menarik ini kitab ini terutama. Bisa kalian cari-cari sendiri dulu. Kemudian itu kalau politiknya ya. Kalau secara ekonomi, Samudra Pasai adalah kerajaan maritim. Jelas ya maritim, bisa kamu lihat kan wilayahnya atau posisinya berada di garis di tepi pantai, di pinggir laut pas gitu. Ini kan kawasannya. Nah, ini kan di sini kan ada apa namanya? Selat Malaka ya, di mana selat masuk ke dalam kawasan Indonesia dan kawasannya sudah ramai dari zaman dulunya gitu. Karena dilewati oleh kapal-kapal besar yang mau ke India, mau ke Cina maupun mau ke Arab kayak gitu. Oke, ini jelas dia ekonominya adalah ekonomi maritim, ya, bertumbuhnya pada aktivitas perdagangan, jadi diekspor dan impor. Kamu kalau punya wilayah di pinggir pantai gitu ya, kemudian dilewati banyak orang, kan kamu bisa bisa menetapkan tarif. Ayo siapa yang mau berkunjung ke sini harus bayar pajak kayak gitu. Jadi nggak heran ya, nggak heran kalau kemudian yang berkembang pesat adalah aktivitas perdagangan ekspor dan impornya. Oke, nah dia juga sudah menggunakan mata uang, jadi udah nggak lagi barter ya. Nah, zaman kerajaan-kerajaan Hindu juga udah pakai mata uang ya. Nah, ini kalau kondisi sosial yang disampaikan oleh Ibnu Battuta dalam kitabnya Arih lah. Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kesultanan Islam Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i, kata Ibnu Battuta ya. Mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, salah satunya ke Patani. Jadi
pusat penyebaran Islam di Nusantara salah satunya ada di Samudra Pasai. Di situ banyak ulama-ulama, banyak lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan itu juga berperan menyebarkan agama Islam tidak hanya di masyarakat sekitar tapi juga sampai ke kawasan lain. Nah, bagaimana dengan akhir kekuasaannya? Nih, sejak Portugis menguasai Malaka tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai sejak 1521. Ya, dia dulu pernah sempat berperang juga dengan Majapahit sampai akhirnya dikuasai oleh Portugis 1521. Karena Majapahit juga akhirnya runtuh ya, sekitar tahun 1400-an akhiran gitu. Ini peninggalan-peninggalannya tadi yang sudah Bapak sampaikan ya. Ini nisan Malik Al-Saleh, ini mata-mata uangnya. Nah, ini kalau nggak salah hikayat Raja-Raja Pasai ini ya. Kita pikir Raja Pasai atau mungkin sejarah Melayu ini. Silsilahnya seperti ini, silsilah raja-rajanya. Banyak ya, Raja Ahmad. Penyanak Marah Gajah kawin dengan Putri Betung, Marah Silu. Marah Silu ini kan tadi awalnya apa? Dia awalnya ketua gampong atau ketua kampung yang kemudian masuk Islam dan mengubah namanya jadi Sultan Malik Al-Saleh. Malik At-Tahir. Nah, lanjut sampai berikutnya. Oke, itu sampai situ dulu untuk kerajaan Samudra Pasai ya. Nanti kita lanjut ke kerajaan Malaka.